Di masa depan, planet kita akan kehabisan sumber energi dan populasi manusia semakin membludak. Celah kosong di muka bumi terus menyempit setiap tahun. Manusia harus segera pindah ke planet lain, tapi suplai energi untuk melakukan perjalanan luar angkasa dan antar bintang terus menipis. Kamu tergabung dalam tim peneliti yang berupaya nyari sumber energi di alam semesta. Pembangkit listrik tenaga surya, angin, air, dan termal sudah nggak cukup. Kemudian kamu ngusulin ide beranimu, tapi juga berisiko. Kamu mau nyiptain objek yang bisa digerakkan dengan kecepatan cahaya. Objek ini akan bisa menghasilkan energi tanpa batas. Tapi ilmuwan lain langsung menolak gagasanmu. Eksperimen seperti ini bisa ngerusak seluruh bumi dan bahkan tata surya kita. Kalau laju suatu benda lebih cepat dari partikel cahaya, lubang hitam akan terbentuk. Agar nggak terlalu berisiko, kamu ngasih alternatif untuk mempercepat objek kecil dan tipis seperti jarum. Saat jarum ini mencapai kecepatan cahaya, kemudian melepaskan energi, mesin khusus mirip panel surya akan menyerapnya. Kecepatan cahaya selama 1 milidetik aja udah cukup kok. Kemudian, jarum ini harus dihentikan. Kamu juga ngusulin agar geraknya diperlambat dengan bantuan Gunung Everest. Caranya, dengan menabrakkan jarum itu ke puncaknya. Begitu eksperimenmu dimulai, kamu menghadapi masalah yang nggak bisa terpecahkan. Jarum biasa, seperti benda lain yang punya massa, nggak akan bisa sengebut kecepatan cahaya. Menurut hukum fisika, hal ini nggak mungkin terjadi. Untuk mewujudkannya, kamu harus mengubah jarum menjadi seberkas foton, dan logamnya akan menjadi debu saat jarum ini mencapai kecepatan cahaya. Atmosfer bumi punya resistansi kuat terhadap benda yang bergerak. Jadi, kamu harus bikin materi tahan lama plus paling kuat di dunia. Nggak cuma tahan terhadap resistansi udara, tapi juga nggak boleh robek oleh energinya sendiri. Saat suatu benda bertambah cepat, energinya juga naik. Kamu perlu banyak uang untuk bikin jarum seperti ini. Tapi sebelumnya, kamu harus melakukan eksperimen dalam program simulasi untuk ngebuktiin percobaanmu. Program ini merupakan hologram komputer tata surya yang meniru dan memvisualisasikan semua hukum fisika. Kamu bisa bereksperimen dengan model ini, dan kalau berhasil, kamu akan mendapat uang untuk mewujudkan rencanamu. Setelah bikin simulasi jarum di komputer, kamu mulai ngerakit alat yang diberi mesin berkekuatan besar. Cara kerjanya seperti roket, beberapa motor juga terpasang pada jarum. Fungsinya untuk membantu mencapai kecepatan suara, menyuplai energi pada jarum, kemudian melepaskannya. Dengan daya yang diisikan, jarum ini diperkirakan akan mencapai kecepatan cahaya, lalu jatuh di Everest. Kamu harus nentuin titik peluncuran jarum di tempat yang jauh dari gunung agar misimu bisa berhasil. Resistansi udara sangat menghambat akselerasi, jadi lintasan jarum harus melewati 1.600 km di ruang kosong. Akhirnya, kamu meluncurkan jarummu dari luar angkasa yang nggak punya resistansi. Untuk melakukannya, kamu bikin landasan di bulan dalam simulasi. Komputer menghitung waktu mulai dan posisi jarum. Kamu harus tahu kecepatan gerak bumi pada porosnya dan gerak bulan mengelilingi bumi. Nyimpang dikit aja dari lintasannya, jarummu jatuh di tengah samudra atau perkotaan. Kalau masuk ke air, banjir, dan tsunami besar akan terjadi di seluruh dunia. Komputer menghitung momen yang paling ideal untuk meluncurkan jarum itu, dan kamu siap memulai misimu. Para saintis dan pemimpin di berbagai negara ikut menyaksikan simulasimu. Dengan jantung gemetaran dan tubuh keringetan, kamu mendekati komputer lalu menekan tombol start. Semua mata langsung tertuju pada layar besar itu. Roket berujung jarum mulai meluncur menuju bulan. Lajunya mencapai kecepatan suara. Setelah mesin pertama lepas, massa roket berkurang dan kecepatannya bertambah. Separuh jarak bumi ke bulan sudah terlewati. Turbin mesin tinggal 2. Kecepatan roket sudah melebihi 10 kali kecepatan cahaya. Lalu, mesin kedua terlepas. Ujung jarum mulai mendekati atmosfer bumi. Mesin ketiga menghasilkan muatan energi besar yang mengalir menuju jarum. Kemudian lepas. Saat memasuki atmosfer bumi, jarum itu menyala merah terang dan panas. Lapisan pelindung bumi nggak bisa menahan kecepatan jarum yang sudah ditentukan. Langit dihiasi kilatan terang, dan sesaat lagi jarummu akan menabrak Everest pada kecepatan cahaya.
2 detik kemudian, eksperimenmu gagal. Jadi gini alasannya, semakin ngebut kecepatan suatu objek, semakin besar juga massa dan energi yang terkumpul. Saat jarum mencapai kecepatan cahaya, energinya mulai bertambah tanpa henti. Massanya juga naik sampai tak terhingga. Kalau sudah begini, lubang hitam akan terbentuk. Objek raksasa ini punya gaya gravitasi super kuat dan bisa menyerap semua objek lain, termasuk partikel cahaya, foton, dan dimensi waktu. Inilah yang dinamakan dengan horizon peristiwa. Semua hal yang berupa ruang, waktu, dan materi akan terserap oleh lubang hitam dan gak ada yang tahu pasti kondisi di dalamnya. Setelah 1 milidetik, jarummu hampir mencapai kecepatan cahaya, kemudian melepaskan energi kuat ke atmosfer. Dalam gerak lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi dan molekulnya terpecah-pecah. Proses seperti ini juga terjadi saat ada kilat, dan matahari punya energi terionisasi untuk menghasilkan udara cerah. Jarum itu menembus atmosfer bumi, dan seketika langit menyala terang. Awan dan molekul air di sekitar jarum langsung menguap pada suhu tinggi. Langit menjadi cerah hingga ratusan kilometer, dan jarummu bergerak di tengah-tengah lingkaran cerah ini, kemudian mendekati Gunung Everest. Ratusan ribu ton salju langsung mencair saat jarum mulai mendekat, dan setelah lajunya sengebut kecepatan cahaya, lapisan tanah mulai meleleh dan berhamburan ke segala penjuru. Kondisinya seperti es krim raksasa yang diaduk-aduk skop besar. Everest nggak bisa menahan energi sebesar ini, kemudian hancur menjadi serpihan kecil. Gelombang ledakan dahsyat langsung menghancurkan semua objek di sekitarnya. Batu, kayu, tanah, daun, beton, semuanya hancur berkeping-keping oleh energi dan panas. Lalu, semua molekul ini menghilang. Jarummu bergerak lebih ngebut dari kecepatan foton, dan setelah melewati kecepatan cahaya, objek ini bisa melampaui waktu. Dari sudut pandang jarum, semua peristiwa mulai berjalan secara terbalik. Massa jarum menjadi tak terhingga, begitupun dengan energinya. Gaya gravitasi super kuat bisa menyerap semua ruang, tanah, pohon, perkotaan, kerak bumi, dan inti bumi. Semuanya hilang cuma dalam hitungan detik. Lubang hitam menyerap cahaya dan waktu. Kemudian muncul ruang hampa yang gelap. Ukurannya terus membesar. Tapi stasiun luar angkasa internasional holografik mulai mengecil oleh gaya gravitasi kuat dan tarikan ruang hampa yang gelap. Kemudian ada bulan. Gaya gravitasinya langsung melonjak, sehingga lubang itu semakin berat dan besar. Semua planet di tata surya runtuh oleh raksasa hitam yang semakin besar. Sinar matahari masuk dan nggak bisa lolos lagi. Dan akhirnya, lubang hitam menjadi ribuan kali lebih berat dari matahari. Bintang terpecah menjadi jutaan berkas sinar tipis seperti spaghetti, kemudian memuntahkan aliran energi kuat. Ruang kosong di luar angkasa yang ditempati lubang hitam besar ini sebelumnya menjadi lokasi tata surya kita. Meteorit yang lewat juga masuk ke dalam perangkap. Satu jarum kecil aja bisa menyebabkan bencana separah itu. Simulasimu sudah selesai. Program yang kamu pakai telah rusak karena nggak bisa bikin kalkulasi. Ternyata idemu memang sangat berisiko, dan akhirnya kamu ngincer inti bumi sebagai sumber energi.